Nah, Bapak Ibu sekalian, perbedaan di negeri kita bukan satu hal yang aneh. Perbedaan sudah biasa. Yang nggak biasa itu bersatu. Nah, itu yang nggak biasa. Karena itulah wasliyah ini namanya al-wasliyah. Al-wasliyah itu artinya menghubungkan. Untuk menghubungkan itu perlu ada organisasi namanya al-jam'iyah. Maka dibuatlah dua kata al-jam'iyah, al-wasliyah. Satu organisasi di mana orang-orangnya punya visi dan misi untuk saling menghubungkan manusia dengan Rabb-nya Allah, untuk menghubungkan manusia dengan manusia yang lain, untuk menghubungkan manusia dengan makhluk yang lain. Maka organisasi ini disebutlah namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Fahamnya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, fiqihnya bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi orang wasliyah itu secara umum berqunut di waktu subuh. Kenapa ini saya jelaskan? Saya mohon izin, mohon maaf. Kepada saya ada seorang donatur yang menitipkan ATM-nya untuk membangun masjid. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah 4 masjid yang kita bangun atas pemberian donasi dari seseorang yang sampai hari ini tidak ada yang kenal dengan beliau kecuali saya dan istri saya. Dan dia tidak boleh dipublish itu orang. Kenapa? Karena dia takut sekali bahwa ada rasa yang tidak enak di hati. 4 masjid yang kita bangun itu ada di Bojen, di salah satu kecamatan di Bojen, Pandeglang. Di situ ada lebih kurang 200 kepala keluarga, petani. Kemudian sudah bertahun-tahun tidak bisa melaksanakan salat Jumat di tempat itu karena masjid yang ada sangat jauh sekali. Nah, kalau Ustadz Husain bercerita, saya bercerita sedikit ini. Pertemuanlah wasliyah di Banten. Ini ada kisahnya nih, dan ada ilmunya di situ. Bertemulah rapat kerja wasliyah Provinsi Banten di Islamic Village di komplek Buya kita Haji Ridwan Ibrahim Lubis. Adalah salah seorang ketua dari Pandeglang unjuk tangan begini. Saya waktu itu masih sekjen. Pak Sekjen, kami punya tanah 800 meter. Orang tua saya berniat mewakafkan itu tanah untuk membangun masjid. Begitu Pak? Iya. Mau Bapak wakafkan via siapa? Via wasliyah. Saya bilang, saya terima itu wakaf. Kemudian saya minta Ustadz Nizam dan kawan-kawan untuk melakukan survei. Disurvei, digambar sehingga muncullah angka untuk pembangunan masjid lebih kurang 1, mencapai 2 miliar. Senanglah masyarakat karena memang akan dibangun masjid di situ. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun tidak jadi itu pembangunan masjid. Rapatlah kembali, ketemu lagi dengan orang yang berwakaf tadi, unjuk tangan lagi dia. Pak Sekjen, sudah 1 tahun belum dibangun itu masjid. Apa enggak puyeng kepala saya, nerimanya cepat, bangunnya lama. Akhirnya saya bilang begini, oke, insya Allah 2-3 bulan ke depan kita akan survei dan kita akan bangun. Padahal belum ada donatur, belum ada orang yang ingin kita ambil uangnya, belum ada. Tapi saya yakin untuk membangun rumah Allah tidak ada orang yang tidak tergetar hati. Saya yakin sekali. Akhirnya kami berangkatlah kembali ke tempat itu. Sebelumnya saya belum pernah ke tempat itu. Berangkatlah, saya nggak tahu Ustadz Anas ikut nggak waktu itu. Dinda belum ya. Ikut itu, mobil nggak bisa masuk, motor juga nggak bisa masuk. Kita jalan kaki. Dengan kaki terbenam di tanah-tanah itu. Ini padahal dekat dengan Jakarta. Begitu kita saling ngukur-ngukur, ada masyarakat yang bilang ukur terus, gambar terus. Karena kemarin sudah diukur, sudah digambar, masyarakat ikut gotong royong, tapi nggak berdiri-berdiri. Kuping saya panas ini. Ukur terus, gambar terus.
Saya pulang dari sana, singkat cerita, saya tausiahlah di sebuah tempat. Nanti kalau saya tempatnya, saya bilang berarti Bapak akan lacak ini orang. Begitu tausiah, habis tausiah, saya ceritakan pengalaman itu. Bapak, saya kemarin survei tanah begini. Siapa di antara Bapak mau masuk surga? Ayo dong bangun mambana masjidan. Hadisnya Ustadz Anas tadilah pokoknya. Jamaah diem aja. Saya sudah perasaan apatis, Bapak Ibu sekalian. Apatis. Apa iya ada yang mau nyumbang ini? Apa orang dengerin ceramah saya apa enggak tadiah gitu. Makan lontong saya enggak senang lagi, karena kasih lontong, makan lontong. Tapi kasihnya enggak concern, ya Allah, di mana lagi ini cari uang, dia janji mau bangun masjid, mau bangun masjid. Allah takdirkan begitu saya masuk mobil. Saya buka pintu mobil, saya masuk. Adalah seorang jamaah pakai peci putih, pakai baju koko, pakai sarung, culun sekali datang ke saya. Diketoknya lah mobil. Saya buka kaca, ada apa Pak? Saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Pak Ustadz, itu gambarnya sudah ada atau belum masjid itu? Wah, saya langsung keluar Pak, saya tinggalin, saya puncit, saya tutup pintu. Ada Pak, padahal belum ada. Maksudnya ada itu gambar yang lama. Ada Pak, sudah kita gambar. Berapa nilainya? Ya lebih kurang 1 M lebih Pak. 1 M ya. Kira-kira bisa nggak diturunin Pak Ustadz dari situ? Oh bisa, bisa Pak. Kenapa Pak? Begini saja. Lusa kalau Ustadz tidak ada, kalau ada waktu, saya di rumah, Ustadz boleh datang, ambil ATM. Insya Allah saya yang bangun. Bapak bayangkan tuh bagaimana saya ngebut di mobil itu sampai ke rumah. Saya nggak sabar lagi tuh. Saya telepon Nizam. Jam, ya Bang. Minggu depan kita letakkan batu pertama. Kenapa Bang? Sudah ada yang mau bangun masjid. Singkat cerita Bapak, saya datang kepada beliau. Pak, insya Allah minggu depan kita letakkan batu pertama. Mohon izin Bapak hadir. Apa dia sebut? Pak Ustadz, saya tidak akan hadir. Kita letakkan batu pertama, kita bangun selesai. Saya bilang, Pak, tolong Bapak hadir. Saya tidak akan hadir. Terus saya tanya ke beliau, kalau begitu saya mohon izin Bapak untuk saya pakai sebuah nama atau ada usul nama dari Bapak? Dia bilang tidak. ATM sudah saya kasih Pak Ustadz, gambar sudah saya setuju, harga sudah saya setuju, silakan nama apapun Ustadz taruh, silakan, asal berfaham ahli sunnah wal jamaah. Saya bilang, saya buat namanya Al-Wasliyah.